Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CICNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1C020033 kelas R009 akan menyampaikan materi ke-7 dengan judul Aspek Keperilakuan pada Akuntansi Pertanggungjawaban. Baiklah, yang pertama mengenai definisi akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Hansen dan Mowen, tahun 2009, 558, akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem akuntansi yang disusun untuk mengukur hasil yang diharapkan atau dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan biayanya sendiri secara keseluruhan. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional, data dikelompokkan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional ini memiliki nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Dengan kata lain, setiap unit dari jaringan organisasional ini atau secara lebih spesifik, individu yang bertanggung jawab untuk hal tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya, input, efisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkungan dari wewenang untuk setiap individu, dari eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah, harus didefinisikan secara logis dan jelas. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, pusat biaya, yang kedua, pusat pendapatan, yang ketiga, pusat laba, dan yang keempat, pusat investasi. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Selama proses perencanaan, manajer pusat biaya diberikan kuota produksi yang dapat berpartisipasi dalam menetapkan tujuan biaya yang realistis dan untuk tingkat output yang diantisipasi. Pusat biaya juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik atau pusat biaya standar.
merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya memiliki hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Manajer pusat biaya teknik ini akan diukur efisiensi dan efektivitasnya. Yang efisiensi ini diukur dengan membandingkan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kinerja manajer tersebut dikatakan efisien jika nilai biaya aktual tidak melebihi nilai biaya standarnya. Kedua, pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contohnya seperti unit administratif. Output pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan satuan nilai moneter. Yang kedua, pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung, dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya dalam batasan beban tertentu. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Mereka juga memiliki diskresi terhadap biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Kinerja manajer pusat laba ini dievaluasi berdasarkan target laba yang direncanakan, seperti tingkat pengembalian minimum yang diharapkan dan tingkat halangan untuk laba residual. Yang terakhir, pusat investasi. Manajer pusat investasi ini bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pengendalian, pendapatan, dan biaya. Mereka memiliki tanggung jawab mencapai margin kontribusi dan target, serta efisiensi dalam penggunaan Artinya, manajer pusat investasi ini diharapkan mencapai keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dengan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Kriteria yang digunakan dalam mengukur kinerja mereka dan menentukan penghargaan mereka meliputi tingkat pengembalian atas aset, rasio perputaran, dan laba residual. Korelasi dengan struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu struktur vertikal dan struktur horizontal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Dari sudut pandang pusat pertanggungjawaban, seluruh segmen produksi adalah pusat biaya, karena pendapatan hanya dihasilkan melalui fungsi penjualan. Kedua, struktur horizontal. Struktur horizontal ini mendelegasikan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur. Struktur ini dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Setiap wakil direktur mengendalikan suatu pusat laba atau investasi. Mereka bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan pendanaan, atau dengan kata lain, atas seluruh bidang fungsional di dalam area atau kelompok produknya. Karena pengendalian dalam suatu lingkungan yang lengkap, pengaruh signifikan seringkali dianggap cukup membebankan tanggung jawab. Pada tahun 1956, Komite Konsep dan Standar Biaya dari American Accounting Association atau AAA menerbitkan beberapa pedoman, sekaligus memperingatkan bahwa penerapannya harus disertai dengan penilaian dan akal sehat yang baik. AAA merekomendasikan hal-hal berikut. Yang pertama, orang dengan wewenang baik atas akuisisi maupun penggunaan barang dan jasa sebaiknya dibebankan dengan biaya dari barang dan jasa tersebut. Yang kedua,
Orang yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah biaya melalui tindakan-tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Dan yang terakhir, orang yang tidak dapat mempengaruhi jumlah biaya secara signifikan melalui tindakan langsung dapat dibebankan dengan elemen-elemen di mana manajemen menginginkan orang tersebut memperhatikannya. Dengan demikian, ia akan membantu mempengaruhi orang lain yang bertanggung jawab. Penggambaran akhir dari pertanggungjawaban seharusnya seimbang dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara memadai, maka hal tersebut seharusnya bersifat superior secara motivasional dibandingkan praktik-praktik umum yang menganggap manajer bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Jika mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah biaya yang terjadi, maka biaya-biaya tersebut jika dianggap dapat dikendalikan pada tingkat mereka dan dapat dibebankan pada pusat pertanggungjawaban mereka. Akumulasi data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan negara, akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan pengelompokan 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama, biaya dikelompokkan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, dalam setiap pusat pertanggungjawaban, biaya tersebut dikelompokkan berdasarkan bisa atau tidaknya biaya tersebut dikendalikan. Dan yang ketiga, biaya tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis biaya atau pos-pos pelaporan seperti bahan baku, sewa. Jenis akumulasi data ini diberikan kepada manajemen informasi yang terkait dan beberapa dimensi dari operasinya. Pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan ini merupakan media lewat di mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Alat pengendalian ini melaporkan kejadian berdasarkan akun dan tanggung jawab fungsional dari individu-individu. Laporan kinerja didistribusikan kepada manajemen puncak dan manajer di tingkat yang lebih rendah. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan pertanggungjawaban seharusnya didasarkan pada laporan bentuk piramida atau prinsip teleskop. Hal ini berarti setiap manajer pusat pertanggungjawaban hanya menerima laporan pengendaliannya sendiri, dan laporan terperinci tingkat rendah diterbitkan terlebih dahulu. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Terdapat 5 asumsi. Saya sautin ke PPT hanya 3. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian, mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan, akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapai yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan
bahwa pengendalian organisasional ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Maksud manajemen puncak untuk mendelegasikan dan menyebarkan dijelaskan oleh hierarki wewenang atau struktur organisasi yang menugaskan wewenang dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu berdasarkan tingkatan hierarki untuk mencapai pembagian kerja yang berarti. Ketika wewenang diberikan kepada manajer individual, mereka memandangnya sebagai kekuasaan untuk bertindak secara resmi dalam lingkup delegasi mereka dan untuk mempengaruhi perilaku dari bawahannya. Manajer dapat mendelegasikan kembali sebagian atau seluruh tanggung jawab jika wewenang itu tidak diterima oleh mereka yang dipengaruhi olehnya. Kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk merumuskan tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.